Belum SD ya? Saya bisa dibantu perilaku belajar mereka. Terima kasih. Tidak bingung ya? Jadi perilaku belajar mereka. Terima kasih. Perilaku belajar siswa SD terhadap media. Yang pertama adalah ketertarikan. Jika kita ingin memberikan media sebagai pembelajaran untuk siswa SD, yang pertama adalah bagaimana kita menarik siswa SD itu tertarik dulu. Atau ketika kita ingin membuat dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk videonya, misalkan ini yang sekarang itu apa? Ini yang sekarang misalkan masa elektris, kita sampaikan di situ, walaupun mungkin di dalam konteksnya tidak ada hubungannya sama sekali. Yang pertama adalah kemenarikannya. Yang kedua, mudah dipahami. Karakteristik anak adalah media tersebut akan mudah dipahami. Jadi anak itu karakteristiknya itu dia akan cepat belajar ketika tetap cepat paham ketika media itu mudah. Jadi karakteristiknya itu dia suka belajar tapi sambil bermain, belajar tapi yang mudah itu apa ya? Tidak banyak bertele-tele. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah siswa itu cenderung mengejar, Pak. Jadi misalnya gini, Bu, itu tadi apa? Bu, kalau itu tadi misalnya begini gimana? Soalnya kita harus mencoba menggiring itu. Jadi tidak usah kita langsung itu tunjukkan sih. Biarkan nanti akan tergiring sendiri. Jadi itu akan mudah untuk mendorong anak untuk lebih belajar aktif. Jadi karakteristik anak-anak itu yang pertama adalah dia akan mudah memberi pembelajaran itu ketika anak itu akan mudah menarik itu bagaimana. Yang kedua itu anak itu cenderung karakteristiknya itu tadi kita harus memberi artinya saja. Itu terima kasih. Jadi mungkin yang lain punya SD juga. Ada mungkin di kelas dari misalkan sudah. Ya kak. Oh, bukan iya, betul lagi. Kalau boleh protes ini saya tentang belum bisa aja Pak ya. Terima kasih, saya dari Segar Kabupaten Pak, dari SD. Tadi kalau Bapak menanyakan tentang karakteristik dari siswa SD, tadi Ibu yang dari Ibu sudah menjawab, saya ingin menambahkan saja. Kalau dari SD itu kita ada kelas rendah dan kelas tinggi Pak. Kalau kelas rendah itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian itu kalau dari gaya berpikirnya itu masih sangat sederhana, kemudian masih hal-hal yang konkret, ya masih yang nyata, sehingga media yang kita adakan ini juga kita sesuaikan dengan cara berpikir mereka. Kemudian yang kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 ini dari sederhana itu lebih bisa meningkat lagi, lebih abstrak, itu mendekati anak usia SMP, jadi itu lebih kita kembangkan, lebih bisa abstrak lagi, mungkin tentang rumus-rumus, tentang apa itu sudah seperti itu Pak. Ya untuk menarik dan seperti Ibu yang tadi sangat setuju. Terima kasih. Saya mesti harus tanya kepada Pak Guru, termasuk Pak Jiwa. Pak Dewa. Terima kasih. Ini apapun yang harus kita berikan pada siswa, mohon tidak lepas dari misi kurikulumnya. Kalau kurikulum 13 itu mengatur student learning, bukan teacher learning, maka mohon media pembelajarannya ya disesuaikan. Jadi tidak dilarang membuat media apapun saja yang menarik siswa, asal tidak keluar dari kurikulum 13. Arahnya kemana gitu. Nanti kalau anak itu tidak kelewat dari aturan yang ada, nanti jangan-jangan biru pembelajaran yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Dan Bapak Ibu tadi adalah mengajak Bapak ke jalan yang benar. Kalau saya menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Saya sudah selesai menyelesaikan menerangkan teori tentang perkembangan kognitif yang ditulis oleh Erikson yang disampaikan oleh Sudah dan Sudah. Teorinya selesai, saya nggak perlu ngajar kan? Beliau menerangkan
menerangkan secara konkret apa yang beliau alami sesuai dengan teori bahwa di usia itu sampai sekian masih berpikir abstrak, butuh contoh konkret dan sebagainya. Saya ingin menambahkan bahwa anak itu ingin bisa membuktikan kemampuan diri, tapi juga minder. Saya pernah ngajar Pak matematik, guru matematika itu paling sungkan dari nama guru besar saya, ya kan? Kalau kita dari pelajaran mengajar, kita semua dia, Pak. Bahwa ada siswa itu yang kaya matematik, atau belajar matematika, bola-bola jadi, yang perutnya sakit, besar, apa, ya kan? Itu alasan. Nah, ternyata sebenarnya secara ya seperti banyak depresi, stres oleh guru nih. Kadang-kadang kalau dia jawab salah itu diketawain. Terus wanter salah. Mata kelas biasanya guyu loh. Biasanya Dina udah dikunci, ya tak wanter aku sampai dia aku salah kan gitu. Tapi kalau murid saya tuh, kamu tuh guru nih. Jangan dulu misalnya. Ternyata dia itu minder, merasa tidak mampu. Setelah kita hadapi, dia bisa. Jadi di usia itu jangan lupa, ketika anak tidak menyelesaikan tugasnya sudah jadi, bukan saja tidak mampu, tapi minder. Bukan oma bilang, bapak ini menius keturunan. Itu udah elek, nanti lo menang kan? Coba anak di dalam duduk. Sampai gede dia merasa lucu. Nah itu. Jadi kadang-kadang mau dicegah di sekolah itu anak-anak yang bermasalah biasanya punya permasalahan di rumah. Biasanya. Dan anak yang kayak anak-anak itu ya di usianya lebih kuat. Sudah disampaikan tadi mulai takut dengan tokoh imajiner dan sebagainya. Juga dengan tenang kita ada contoh Shinchan, namanya kok ini tak mesti mewakili kayak Shinchan. Kalau dia jawab, bapak kayak bapaknya Shinchan gimana? Tapi yang paling penting rule of the game tadi itu masuk. Jadi panjenengan mau ngapain aja, muaranya tetap di kurikulum 2013 atau kurikulum yang berlaku. Selesai dan menerangkan teori Erikson untuk usia tanpa saya harus capek-capek menerangkan karena Anda sudah tahu, bahkan Anda sudah membuktikan di lapangan. Ini salah satu model. Menurut saya ketika kita menggunakan multimedia, anak sudah dengan pengetahuan awalnya yang dia punya, itu kan tinggal nambah. Ada yang mau dikomentari dengan yang ditanyakan, kalau saya ditanyakan, aku jadi guru besar yang